Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya dimensi. Nah, apa sih itu dimensi? Apakah dimensi di dalam fisika ini adalah dimaksud dengan dimensi keempat, dimensi ketiga, dimensi kelima, atau bahkan dimensi ke-12? Tentu tidak, bukan. Nah, dimensi di fisika ini berbeda dengan dimensi yang kita sebutkan tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk simak apa itu dimensi. Nah, dimensi itu mempunyai arti khusus di dalam fisika. Jadi, dimensi itu menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Nah, kita catat ya. Jadi, dimensi itu menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Nah, maksudnya itu seperti apa sih? Nah, kita akan lebih mengenal dimensi ini nanti ketika contoh soal. Tetapi, mari kita bahas satu dimensi yang paling terkenal, yaitu panjang. Contohnya itu seperti apa? Misal nih ya, ada jarak nih. Terus kita tanya ke orang, "Mas, itu jaraknya berapa?" "Oh, jaraknya ke sana ada 500 km. Nah, kemudian kita tanya ke orang yang lain, "Mas, itu berapa jaraknya?" "Oh, itu 100 meter. Nah, kemudian misalkan kita nanya, panjang nih dari suatu benda, ini berapa ya panjangnya? Oh, ini 1 cm. Nah, semua satuan-satuan ini, kilometer, kemudian meter, kemudian sentimeter. Nah, semua jarak ini, semua besar daripada jarak-jarak yang ada di sini, itu semua menunjukkan satu dimensi yang sama, yaitu dimensi panjang. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mari kita ketahui dulu ya tentang dimensi ini. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang dimensi ini. Jadi yang pertama, itu dimensi itu tidak dipengaruhi oleh besar pengukuran. Tidak dipengaruhi oleh besar pengukuran. Nah, seperti yang ini tadi, 500 km, kemudian 100 meter, kemudian 1 cm. Berapapun besarnya, mau itu 500 km, mau itu 100 meter, mau itu 1 cm, tetap itu namanya dimensi panjang. Terus yang kedua, itu yang perlu kita ketahui tentang dimensi adalah dia itu dituliskan dalam simbol. Dituliskan dalam simbol. Nah, gimana sih ini maksudnya nih dituliskan dalam simbol nih? Kita akan mulai dari besaran-besaran pokok beserta dimensinya. Siap teman-teman? Kita mulai 3, 2, 1. Ya, kita mulai dari besaran pokok yang pertama, ada massa. Ini kita tulis ya, ini besaran. Terus kemudian di sini dimensi. Kita mulai dari massa. Nah, massa sendiri itu punya dimensi M besar. Nah, inilah tadi yang dimaksud dari poin nomor 2 tadi. Dimensi dituliskan dalam simbol. Nah, ini dia simbolnya. M besar. Nah, jadi besaran massa itu dimensinya M besar. Kemudian ada panjang. Kemudian ada panjang. Apa sih dimensi dari panjang? Itu ada L besar. Nah, ini dia simbolnya nih. Diingat. Massa ada M besar,
panjang, ada L besar. Kemudian waktu. Oke, waktu ada T besar, yaitu dimensi dari waktu. Simbol dari waktu ada T besar. Nah, kemudian ada suhu. Suhu apa sih dimensinya? Suhu ada theta. Kemudian ada arus listrik. Oke, ada arus listrik. Itu dimensinya ada I besar. Lalu ada jumlah zat yang dituliskan dengan N besar. Dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Ada intensitas cahaya yang disimbolkan dengan J besar. Nah, ini nih maksud dari poin 2 tadi. Dimensi dituliskan dalam simbol. Nah, kita ulangi ya. Dan teman-teman ingat nih, besaran dan juga dimensinya. Jadi ini ada besaran pokok, dan ini ada dimensinya. Nah, ini nanti mempengaruhi di mana kita mencari dimensi daripada besaran turunan seperti kecepatan dan lain sebagainya. Nah, massa ada dimensinya ada M besar, kemudian panjang ada L besar. Nah, ini sepertinya bahasa Inggris ya. Ini ada mass, kemudian ini ada long, kemudian ini ada time. Oke. Tapi ini sepertinya bahasa Inggris, tapi yang perlu teman-teman ingat itu adalah ini ya. Simbol daripada besaran-besaran pokok itu sendiri. Simbol dimensi daripada besaran-besaran pokok itu sendiri. Jadi massa itu ada M besar, kemudian panjang ada L besar, kemudian waktu ada T besar, kemudian suhu ada theta, arus listrik ada I besar, jumlah zat ada N besar, dan intensitas cahaya ada J besar. Nah, dan ini mempengaruhi informasi kita tentang dimensi di poin nomor 3. Apa sih itu di poin nomor 3? Nah, jadi dimensi besaran turunan itu diperoleh dari dimensi besaran pokok. Jadi dimensi besaran turunan, dimensi besaran turunan, itu diperoleh dari dimensi besaran pokok. Nah, ini tadi yang barusan kita tulis tadi. Nah, artinya kita harus hafal nih simbol-simbol dimensi dari besaran pokok ini. Nggak sulit kok. Massa M, ada yang besar, panjang, oh ya long, dia L besar, waktu time, oke, T besar. Nah, paling ini aja nih yang teman-teman harus ingat. Suhu, theta, kemudian ada arus listrik, ada I besar, jumlah zat ada N besar, dan intensitas cahaya ada J besar. Nah, dan informasi keempat itu yang perlu kita ketahui adalah besarannya itu kita tulis dalam kurung persegi. Jadi nama besarannya itu kita tulis dalam kurung persegi. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini nih. Misalnya nih ya, kecepatan misalnya. Nah, kecepatan itu kita tulis dalam kurung persegi seperti ini. Kemudian ada misalnya panjang tadi. Oke, panjang. Nah, kita tulis dalam kurung persegi. Kemudian ada waktu. Kita tulis juga dalam kurung persegi. Nah, seperti ini maksudnya besaran yang ditulis dalam kurung persegi. Nah, jadi kita rangkum ya 4 informasi tentang dimensi tadi. Yang satu, dia tidak dipengaruhi oleh besar pengukuran. Artinya, berapapun besarnya, seperti 500 km, 100 meter, 1 cm, artinya dia punya satu dimensi yang sama, yaitu dimensi panjang. Kemudian dia dituliskan dalam simbol. Seperti apa itu dalam simbol itu? Seperti ini tadi. Ada massa, panjang, waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya
itu punya simbol dimensinya masing-masing. Massa dengan M besar, panjang dengan L besar, waktu dengan T besar, suhu dengan theta, arus listrik I besar, jumlah zat N, dan intensitas cahaya dengan J besar. Nah, kemudian yang ketiga, dimensi besaran turunan itu diperoleh dari dimensi besaran pokok. Nah, ini nanti kita akan bahas di contoh-contoh dimensi dari besaran turunan. Dan yang terakhir, itu besaran ditulis dalam kurung persegi. Jadi misalnya seperti ini, kecepatan, panjang, waktu. Nah, ini besaran turunan nih. Ini besaran pokok, ini besaran pokok. Tapi, walaupun dia besaran turunan atau besaran pokok, kita tuliskan di dalam kurung persegi. Nah, sekarang kita bahas yuk yang nomor 3 ini. Dimensi besaran turunan diperoleh dari dimensi besaran pokok. Yuk kita bahas. Yuk, teman-teman siap ya? Nah, kita mulai dari besaran pokok yang pertama. Ada kecepatan. Nah, ingat, besarannya itu ditulis dalam kurung persegi. Ada kecepatan. Nah, kecepatan itu apa sih rumusnya? Tentu kecepatan itu ya jarak per waktu ya. Nah, kalau di dimensinya itu sendiri tentu kita pakai besaran pokoknya itu besaran panjang. Oke. Menyatakan jarak tadi. Kemudian, jarak per waktu dibagi dengan waktu. Nah, apa sih tadi? Dimensi dari panjang itu apa? Ayo, teman-teman, kita ingat. Ada L besar. Oke, ada L besar. Dibagi dengan waktu, yaitu T besar. Nah, jadi, sampai sini saja sudah benar. Nah, kalau teman-teman mungkin mau lebih spesifik, bisa dengan L T pangkat minus 1. Karena ini pangkat 1, ketika dia dinaikkan ke atas, dia berubah jadi minus pangkatnya. Tapi sampai sini saja sudah benar. Oke, L per T. Nah, ini dia tadi yang dimaksud dengan dimensi besaran turunan diperoleh dari dimensi besaran pokok. Nah, jadi ada kecepatan, oke? Kecepatan. Jadi apa sih dimensi daripada kecepatan itu sendiri? Ya L per T. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke besaran selanjutnya, ada volume. Oke, volume. Ayo teman-teman, kita ingat lagi. Apa rumus daripada volume? Sisi kali sisi kali sisi. Ada berarti kalau kita tarik ke besaran pokok, itu ada panjang. Nah, sisi kali sisi kali sisi. Ada panjang, pangkat 3. Nah, jadinya L pangkat 3. Nah, inilah dia. Daripada dimensi besaran turunan yang diperoleh dari dimensi besaran pokok. Kecepatan ada panjang per waktu, L per T, dan volumenya ada panjang pangkat 3. L pangkat 3. Nah, kemudian ke kerapatan. Ayo, apa itu kerapatan? Ada rho ya. Kalau kita ingat di rumusnya, kerapatan ada rho. Jadi, massa per volume. Oke. Massa per volume. Nah, massa ada M. Kemudian, volume. Kita ingat, apa tadi? Dimensinya ada L pangkat 3. Nah, ini dia. Untuk dimensi daripada kerapatan sendiri atau rho, itu bisa kita tulis M per L pangkat 3. Atau M L pangkat minus 3. Nah, ini kita lihat ya, ini pangkatnya di bawah positif. Ketika kita naikkan, dia berubah jadi pangkatnya negatif. Nah, dari 3 dimensi besaran turunan ini, apa sih yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwasannya tentu tadi dari yang informasi yang kita dapat, yaitu dimensi besaran turunan didapatkan dari dimensi besaran pokok. Seperti ini, kecepatan ada panjang per waktu, ada panjang pangkat 3, kerapatan juga ada massa per volume. Nah, yang kedua, untuk mencari dimensi besaran turunan ini, tentu kita harus mengingat rumusnya. Misalnya, kecepatan tadi, V ada S per T. Nah, kita tuliskan rumusnya agar kita ingat. Kemudian, ada volume, yang dimana rumusnya itu ada sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis
panjang kali panjang kali panjang, ya. Kemudian ada kerapatan, rho. Rumusnya itu ada massa per volume. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin mencari dimensi suatu besaran turunan, ingat saja rumus dasarnya, maka teman-teman akan mendapatkan dimensinya. Dan tentu teman-teman nggak boleh lupa dengan simbol daripada dimensi besaran pokok, karena semua rumus yang ada di besaran turunan semuanya berasal dari besaran-besaran pokok. Contohnya lagi, misalnya ada yang namanya percepatan. Nah, apa sih rumus daripada percepatan? Ayo, rumus daripada percepatan itu, percepatan itu A, V per T. Nah, berarti percepatan itu, ayo kita tulis kecepatan dalam kurung per T waktu. Nah, kecepatan tadi kita sudah dapat kan? Apa tadi? LT pangkat minus 1. Oke, LT pangkat minus 1 per T. Nah, sampai sini sudah benar. Tapi coba kita sempurnakan menjadi LT pangkat minus 1 dikali, ini kita naikkan ke atas, jadinya negatif pangkatnya, dan menghasilkan LT pangkat ketika dikalikan, ditambah, jadinya LT pangkat minus 2. Nah, jadi dimensi daripada percepatan itu sendiri ada LT pangkat minus 2. Nah, kemudian coba kita cari lagi nih dimensi besaran turunan yang lain. Kita cari lagi ya. Ada gaya. Nah, ada gaya. Wah, ini terkenal banget nih gaya. Apa sih rumus dari gaya? Tuh, kita udah tahu ya, F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Oke, kita tulis massa, dikali percepatan. Nah, apa tadi? Massa tadi ada M. Kemudian, percepatan tadi ada L, T pangkat minus 2. Nah, jadinya ada M, L, T pangkat minus 2. Nah, jadi kalau misalnya ada soal, carilah dimensi besaran turunan dari gaya. Nah, tulis dulu rumus dasarnya, lalu teman-teman uraikan nih, M jadi massa, jangan lupa tulis kurungnya, kemudian dikali percepatan, Oke, percepatan. Nah, cari massa apa sih simbol dari massa? Oh iya, M besar, kemudian percepatan. Nah, misalnya teman-teman lupa nih, oh apa ya, LT minus 2, lupa. Tulis saja percepatan. Itu rumusnya ada kecepatan per waktu. Nah, dari sini nanti teman-teman akan dapat nih dimensi daripada percepatan. Nah, tinggal kalikan saja deh dengan massa, simbol besaran massa tadi. Nah, kita coba satu besaran turunan lagi ya, yaitu usaha. Oke, usaha. Nah, usaha itu apa sih? Kita tulis rumus awalnya. W sama dengan F dikali S. Apa nih F? F itu ada gaya, kemudian S itu di sini tuh ada perpindahan. Nah, maksudnya perpindahan di sini tuh tentu kita tuh menyatakan suatu jarak kan. Nah, jarak-jarak ini, gaya tadi kita udah dapat kan, MLT pangkat minus 2 dikali jarak. Ayo, jarak. Tentu masih berkaitan dengan panjang, yaitu L. Oke. Nah, ini bisa nih. Ini L-nya pangkat 1, ini pangkat 1. Ketika dikalikan pangkat dijumlahkan, menghasilkan ML pangkat 2, T pangkat minus 2. Nah, jadi, teman-teman, ketika kita berbicara tentang dimensi itu adalah sifat fisika dari suatu besaran. Nah, kemudian, dia tidak dipengaruhi oleh besarnya pengukuran, karena berapapun besarnya, dia cuma punya satu dimensi. Jadi, misalkan seperti tadi itu ada 500 kilometer, ada 100 meter, ada 1 cm, terus semua punya satu dimensi yang sama, yaitu dimensi panjang. Nah, kemudian dia dituliskan dalam simbol seperti ini ya, M, L, T besar. Nah,
Dan dimensi besaran turunan, yang dimana baru saja kita bahas beberapa dimensi besaran turunan ini, diperoleh dari dimensi besaran pokok. Jadi, kalau teman-teman ingin mencari dimensi suatu besaran turunan, kita tuliskan dulu rumusnya. Seperti ini, usaha W itu gaya, F, dikali S. F-nya gaya, kemudian jarak. Nah, kemudian kita uraikan tuh satu-satu gaya. Apa ya gaya? Oh ya, gaya itu massa kali percepatan. Kita cari dulu dimensinya. Dapat kita ml t pangkat minus 2. Kemudian jarak. Oh ya, jarak simbolnya L. Nah, kemudian kita lihat nih, ada yang sama nih, LL. Nah, pangkatnya 1, kita tambahkan pangkatnya, karena ketika dikalikan, pangkat ditambahkan. Dan kita dapatkan dimensinya. Nah, jadi jangan lupa untuk menguraikannya dalam rumus, kemudian kita tuliskan, dan berkaitan dengan poin nomor 4 tadi, jangan lupa untuk menuliskan nama besarannya di dalam kurung persegi. Seperti ini, gaya dalam kurung persegi, dan juga jarak dalam kurung persegi. Nah, jadi itu teman-teman tentang dimensi dalam fisika. Semoga kita bisa memahaminya, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Bye. Thank you.